Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, segenap pengurus takmir, Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da sholat subuh dan jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Semoga ibadah puasa kita, ibadah sholat subuh kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah melimpahkan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah. Hari ini, pagi hari ini, Allah memberikan nikmatnya yang luar biasa, tidak henti-hentinya, dari mulai nikmat umur, bangun sehat, nikmat ibadah sahur, dilanjut nikmat ibadah sholat subuh, sekarang nikmat ngaji. Ini semua Allah mengkondisikan kita menjadi orang baik. Manusia itu saking lemahnya, untuk menjadi baik saja itu harus ditolong sama Allah. Saking lemahnya manusia itu, ingin jadi baik saja itu tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Maka apa yang mau kita sombongkan? Gak ada. Karena untuk bisa duduk di sini itu kita nggak bisa jauh dari yang namanya pertolongan Allah. Ditolong kakinya sehat, akalnya sehat. Maka kalau kita renung-renungkan, akal kita pakai, ya nggak ketemu. Ketemunya ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nusolli wa nusallim ila nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi, mengingatkan kembali kepada jenengan semuanya, wabil khusus kepada diri saya sendiri, bahwa yang harus kita jaga, yang paling utama kita jaga kalau kita buka Al-Quran, itu yang pertama adalah diri kita, dan yang kedua adalah keluarga kita. Ini yang harus kita utamakan. Dari semua effort, ya, usaha kita yang paling keras, yang pertama adalah kita menjaga diri kita sendiri. Yang kedua, menjaga keluarga kita. Dua ini mari kita fokuskan. Karena kalau diri kita baik, keluarga kita baik, nanti masyarakatnya jadi baik kok. Karena dari rumah ke rumah, dari keluarga kecil itu akan muncul lingkungan paling kecil itu lingkungan yang positif, yang baik. Ini suara saya jelas boten, Bu? Alhamdulillah. Saya agak nyaman ya saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada pesan di dalam Al-Quran
tentang bagaimana kita menjaga kondusivitas di keluarga kita. Pesan ini tuh tidak asing, tetapi kita sering lupa. Sehingga di masyarakat sekarang itu muncul kenakalan-kenakalan, penyimpangan-penyimpangan. Itu karena nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran ini hilang di masyarakat kita. Yang pertama, kalau kita lihat ada sosok manusia yang menjadi contoh para bapak dalam menjadi pemimpin keluarga. Orangnya bijak, orangnya berakal, orangnya arif, orangnya solih. Kemudian namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, namanya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini menggambarkan sosok seorang bapak yang solih. Maka kalau kita ingin keluarga kita itu kondusif, tidak ada salahnya kita ngintip, kita melihat, kita merenungkan apa toh nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya itu. Yang pertama, nilai yang dibawa oleh Luqman Al-Hakim di dalam dirinya dan keluarganya itu adalah menjadi manusia yang bersyukur, Bapak Ibu. Nah, nilai ini harus ada di keluarga kita, sehingga keluarga kita tidak sibuk memandang nikmat tetangganya. Kalau orang itu sibuk memandang nikmat tetangganya, tetangganya beli motor baru, dadanya sesek, Bu. Laras betan. Kalau kita ini terbiasa ngomentari nikmat orang lain, terbiasa melihat nikmat orang lain, maka akan datang penyakit yang berbahaya, namanya iri dan dengki. Kenapa anak kita itu punya sifat iri dan dengki? Ya mungkin ibunya senengannya bahas nikmat orang lain. Gosip. Ya. Tetangganya punya apa diomong ke. Tetangganya jalan-jalan kemana dikomentari. Nah ini kan sumber-sumber virus-virus penyakit nih Bapak Ibu. Maka nilai yang dibawa oleh Luqman Al-Hakim kepada keluarganya yang pertama adalah nilai kesyukuran. Dia mengkondisikan keluarganya di rumah itu menjadi keluarga yang selalu bersyukur dengan nikmat yang ada di rumahnya, tanpa membahas nikmat orang lain. Karena kalau kita sibuk membahas nikmat orang lain, kapan kita bahagianya? Tidak ketemu jalan bahagianya itu. Kalau kita pernah dengar ceramahnya Gus Baha misalkan, Gus Baha itu berkali-kali menyampaikan bahwasanya ya kunci bahagia itu nggak usah melihat nikmat orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama yang bisa kita tanamkan di rumah kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nilai yang dibawa oleh Luqman Al-Hakim di dalam keluarganya adalah la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Maksudnya apa Pak Ustadz? Menjaga kemurnian akidah, menjaga keimanan sebaik mungkin di dalam rumah kita. Seperti apa anak kita imannya,
Ya bagaimana orang tua mewariskan keimanan itu? Maka kalau kita membuka surat At-Tur ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berfirman, hei, dan orang-orang yang beriman, kemudian anak cucunya, duriyahnya, mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah akan kumpulkan mereka, akan satukan mereka nanti di surganya Allah, sebab keimanannya itu. Ayat ini membawa pesan bahwasanya kewajiban orang tua adalah mewariskan keimanan kepada anak cucunya. Iman itu harus ada buahnya. Apa buahnya iman? Amal solih. Berarti tugas orang tua yang kedua, selain mewariskan keimanan, mewariskan amal solih. Bagaimana orang tua mewariskan amal solih ke anak? Ya kalau jenengan maghriban ke masjid, anaknya diajak. Jangan biarkan main HP. Kemarin saya mengkritiki satu masjid, agak pedes saya kritik. Kenapa Bapak Ibu? Setelah subuh, itu kajian seperti ini, hari Minggu. Tetapi semua jamaahnya itu bapak-bapak dan mbah-mbah, kakek nenek. Kemudian saya bertanya, apa anak jenengan di pesantren semua? Kok nggak ada yang di masjid? Boten Pak Ustadz, teng dalem. Boten derek jamaah subuh. Boten, nopo ngesake adem. Kalau jenengan mau mewariskan amal solih kepada anak, jenengan jamaah subuh diajak anaknya. Karena nanti anak akan membela dirinya ketika ditanya sama Allah, kamu kok nggak jamaah subuh? Radijak ibuku kok. Radijak bapakku. Maka kita tidak cukup kita beribadah sendirian, tidak bisa. Ku anfusakum wa ahlikum. Yang harus kita jaga memang diri kita, tapi dan keluarga kita. Pesan Al-Qur'annya adalah dirimu dan keluargamu. Maka tidak boleh ke masjid mangkat dewe, angkut keluarganya. Angkut keluarganya Bapak Ibu. Kalau saya nggak punya anak kecil, istri saya tak ajak sini. Ya. Tetapi karena punya anak masih kecil, ya lain ceritanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga kemurnian akidah, kemurnian iman di dalam rumah kita. Tetapi ingat, iman, keyakinan, iman kepada Allah itu harus ada buahnya, namanya amal solih. Maka kemarin sebelum masuk Ramadan itu ada seorang nenek tanya ke saya, Pak Ustadz, sesok nek aku mati, aku iso ketemu putuku po ora? Yang ditanyain siapa Bu? Putune. Ya, sesok nek aku mati ketemu cucuku apa enggak? Saya renung-renungkan, oh sesayang itu ya seorang nenek sama cucunya. Nabi juga pernah terjebak dalam hal itu tuh pernah. Kalau kita membuka kitab Tangkihul Qaul bab keutamaan mendidik anak. Nah,
Di situ diceritakan Rasulullah ditegur sama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah sedang ngaji seperti ini, Hasan Husain itu naik. Kemudian Sayyidina Ali datang, Hasan Husain turun, lari dan ngumpet. Akhirnya Hasan Husain ini dibawa pulang oleh Sayyidina Ali, tetapi Rasulullah langsung negur, Sayyidina Ali, ojo diseneni kuwi putuku. Ya, ojo diseneni kuwi putuku, penyejuk hatiku. Seketika malaikat Jibril turun menegur, Nabi Muhammad, biarkan itu bapaknya. Bapaknya bertugas mendidik, menegur, ya, memarahi supaya adab anaknya benar. Maka nggak boleh ada mertua sama menantu ribut urusan anak. Kadang sama orang tuanya nggak boleh, sama mbahnya. Nah, ayo. Aro bapak nih, ojo main HP, nangis anaknya. Mbahne datang, di HP putuku, kayak. Nah, repot tuh bu, repot. Apa malaikat Jibril harus turun dulu negur jenengan? Nggak usah, cukup Rasulullah yang mengalami itu. Apa kata malaikat Jibril? Biarkan itu anaknya kok. Ya, tugas bapaknya itu dandani adabe akhlaknya. Dengan cara apa? Ditegur, diingatkan, dinasehati, ya, dihukum kalau perlu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka monggo yang kedua ini dijaga betul. Bagaimana cara menjaganya? Wariskan keimanan, wariskan amal solih kepada anak cucu kita. Mewariskan mobil boleh? Boleh. Mewariskan harta boleh? Boleh. Tetapi yang paling penting adalah mewariskan amal solih. Saya misal contoh, ibu saya itu warisan amal solihnya selalu nderes Quran nek malam. Kulo terus ke bu, ini saya teruskan ke anak saya. Maka saya katakan ke anak saya, di rumah ini kalau habis maghrib tidak ada TV nyala, tidak ada suara TikTok, tidak ada suara YouTube. Habis maghrib itu suaranya orang deres Quran. Nah, itu saya galak sama anak karena ingin mewariskan kebiasaan neneknya. Saya juga sama, deres Quran juga karena saya ingin meneruskan kebiasaan nenek saya juga. Nah, ini namanya apa? Amal solih yang turun temurun. Tanpa kita sadari, ternyata ibadah puasa adalah ibadah turun temurun juga. Nabi Adam puasa boten? Puasa. Apa nama puasanya? Ayyamul bid atau yaumul bid. Itu puasanya Nabi Adam. Nabi Daud puasanya apa? Puasa Daud. Jadi puasa itu juga amalan orang sebelumnya. Maka dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kalian, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti puasa ini adalah amalan warisan, amal solih yang harus diteruskan. Kenapa? Karena puasa itu juga amalan para nabi. Dah, sudah berapa itu bu? 2. Untuk nilai-nilai yang harus kita jaga di rumah kita. Yang ketiga, yang harus dijaga di rumah kita adalah
Wa wasainal insana biwalidayhi. Di rumah kita harus dibangun sebuah kebiasaan anak itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka di sini kalau ada anak-anak remaja atau adik-adik, ya haram hukumnya membantah orang tua itu. Kecuali orang tuanya menyuruh bermaksiat. Kalau Imam Ghazali malah dalam kitab Minhajul Muta'alim, beliau menyampaikan, milih sekolah itu boleh beda kok dengan orang tua. Kalau pilihan orang tuanya itu nggak benar sekolahnya. Itu boleh, anak itu milih sekolah, beda dengan pilihan orang tuanya itu boleh. Jika sekolah pilihan orang tuanya tidak baik untuk masa depannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, poin yang ketiga yang dibawa oleh Allah, yang diberikan oleh Allah dalam surat Luqman adalah bangun di rumah kita itu anak selalu berbuat baik kepada orang tua. Ibu-ibu saya tanya, hari Minggu ya, itu anak gadis SMA nyapu halaman rumah niku banyak nopo langka. Ibune upyek dewe anake dolanan kompak kalau jawab. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kitanya yang tidak menanamkan. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk, bersih-bersih, beres-beres. Ada anak dengan santainya rebahan mainan HP. Ini tidak normal kondisi ini, Bapak Ibu. Maka kondisi ini harus dinormalkan di rumah kita. Saya pribadi menjaga kenormalan itu dengan cara membagi tugas. Nek hari Minggu ibumu di dapur, ya, ayahmu beres-beres di sini, ya kamu kamarmu dipel, kamarmu disapu, spraymu dirapihkan, sepatumu dibersihkan, dicuci sendiri. Maka kalau ada anak usianya 10 tahun ke atas, kok sepatunya yang nyuci masih ibunya, anak itu tidak normal secara kemandirian. Berapa tahun Bu ukurannya? 10 tahun ke cuci baju sendiri, cuci sepatu itu harus sudah dilatih. Ilmu ini itu saya dapat dari buku karya tulisnya Dr. Ani Kristanti, pakar psikolog anak dari Surabaya. Beliau ini dalam bukunya begini Pak, anak kalau kemandiriannya benar, sehat, tuntas, itu sholat 5 waktunya mesti disiplin. Tapi kalau anak urusan dirinya sendiri saja nggak beres, pasti sholatnya nggak beres. Kalau dia ngurus diri sendiri aja nggak bisa, pasti keteteran urusan kewajibannya kepada Allah. Monggo Bapak Ibu. Nah, beliau ini dalam bukunya menulis usia 10 tahun ke atas, cuci sepatu sendiri, rapiin tempat tidur sendiri, bantu ibunya di dapur, bisa ngepel dengan benar. Karena ada di kantor saya itu mahasiswa mau S1 itu semester akhir, tak jadwal piket kantor, kok ngepel kok maju Bapak Ibu. Nek ngepel ki sing bener maju apa mundur? Tak tanya, Mas,
Sampean ratau ngepel. Nggih Pak Ustad. Tapi ya biasanya ibuku sing ngepel kula teng kamar. Ngepel itu ndak bisa. Ini bahaya ibu-ibu. Kemarin sebelum puasa kalau nggak salah, apa sudah puasa ya? Sebelum puasa, saya itu ngisi pembinaan di SMK negeri itu. Ada 6 jurusan itu. Gurunya cerita, Pak Ustadz, sekarang itu perusahaan-perusahaan itu kurang berminat merekrut anak SMK. Saya tanya, kenapa Bu? Karena anak-anak itu sekarang nggak punya mental. Terlalu manja alias mbok-mboken. Ngurus dirinya saja nggak bisa. Apa-apa harus diladenin, apa-apa harus diingetin. Itu mental anak SMK sekarang. Sehingga gurunya itu bingung, akhirnya ngundang saya, tolong dikandani Pak Ustadz. Nah ini Bapak Ibu, semua berangkat dari mana? Dari rumah. Nah, monggo. Berawal dari tadi, anak berbuat baik kepada orang tua, caranya harus dikasih tugas. Ajak beres-beres, ajak nyapu, harus itu. Ya. Dan mohon maaf, saya itu pernah baca buku orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang yang sekarang usianya 50 tahun, 40 tahun jenengan ini. Kenapa hidupnya sekarang kuat? Kenapa jenengan itu kuat menghadapi tantangan hidup sekarang? Karena jenengan dulu mandiri, Pak. Coba bapak-bapak yang sekarang 50 tahun dulu sekolah diantar apa berangkat sendiri? Bu, jalan kaki, angkot, ngontel. Apa kakinya terus copot? Enggak, nambah sehat. Nah ini Bapak Ibu, ya. Zaman sekarang anak supaya kuat itu memang harus dikondisikan. Dengan cara apa? Terus dilatih berbuat baik sama orang tuanya, bantu itu hal-hal urusan rumah. Nah, saya menemukan apa nama bukunya, lupa saya itu. Intinya orang yang anak remaja, anak kecil yang terbiasa ngurus urusan rumah, bantu bapak ibunya urusan rumah, itu besarnya itu mentalnya bagus. Sering bantu ibunya misalkan jemur pakaian, ya toh, ngelipet baju, nyetrika. Nyetrika niku pekerjaan ringan apa melelahkan? Nah, ibu-ibu mesti tahu. Pun. Nah, tetapi kemarin saya dapat pertanyaan, pripun Pak Ustadz supaya anak itu mau berbuat baik sama orang tuanya? Ternyata Bapak Ibu, Allah tuh sudah ngasih bocoran. Jadi surat Luqman ayat 14 ini urutannya itu indah sekali. Pertama, Allah menyampaikan begini, wa wassaynal insana biwalidayhi, perintahkan agar anakmu ya berbuat baik kepada orang tuanya. Kan mesti timbul pertanyaan, pripun carane? Sama Allah disambung ayatnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Allah ceritakan sambungannya, ibunya mengandungnya, ibunya melahirkannya, ibunya membesarkannya. Apa bocoran dari Allah? Apa pesan dari Allah supaya anak mau berbuat baik kepada orang tua? Kalau boleh saya sederhanakan Bapak Ibu, ternyata
Kita punya tugas sebagai orang tua untuk menceritakan kepada anak kita bagaimana perjuangan ibunya mengandung. Ceritakan kepada anak kita bagaimana perjuangan ibunya melahirkan. Ceritakan kepada anak kita bagaimana ibunya membesarkannya. Maka ketika, ya Rasulullah, siapa yang aku harus berbakti lebih dulu? Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa kali? 3 kali ini ada alasannya. Ibumu yang pertama, ibumu yang mengandungmu. Ibumu yang kedua yang melahirkanmu. Ibumu yang ketiga yang membesarkanmu. Nah, ini harus diceritakan. Ceritakan ke anak jenengan. Dulu ketika kamu 2 tahun, kamu BAB, kamu buang air besar, yang ngambil kotoranmu dari celanamu ya aku. Tapi aku juga yang nyuapin kamu. Dulu ketika setahun badanmu panas sampai kejang-kejang, sing bawa kamu ke rumah sakit ya aku sama bapakmu. Nyari dokter aku sama bapakmu. Bapakmu bolos kerja karena mikirin anaknya sakit. Cerita-cerita ini harus dibangun di rumah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak yang gak ngerti perjuangan orang tua pasti berani membantah orang tua. Anak yang tidak tahu cerita perjuangan ibunya pasti dia menyakiti orang tuanya. Tapi anak yang ngerti betul perjuangan bapak ibunya membesarkannya, mau rebutan warisan, izin Bapak Ibu. Tenan, ya, pasti malu. Coba saja jenengan, ya, jenengan totalitas, sering cerita, sering ngobrol. Itu anak jenengan mau nanya warisan aja malu kok, milih berjuang meraih kesuksesannya timbang nunggu warisan. Saya nggak berani sama ibu saya itu karena ibu saya itu menceritakan satu hal. Beliau cerita, anakku 5, cuma Saiful Bahri yang berbeda. Nah, kemudian saya tanya, apa bedanya Saiful Bahri dengan anaknya yang lain? Jadi bapak saya itu punya anak 5, Luqmanul Hakim, Abdul Aziz, Fahru Rozi, Saiful Bahri, Zulfikar Karim. Nah, yang beda nomor 4 katanya Bu. Saya tanya bedanya di mana? Ibu saya bilang bedanya pas tirakat. Tirakatnya berbeda, aneh sendiri, berat sendiri. Jadi saya di sini ini bisa ceramah ini bukan saya yang pinter, bukan. Tetapi ibu saya yang tirakatnya yang berat. Apa Bu? Selama hamil ibu saya itu puasa. Kecuali di hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Saya ngerti seperti itu tuh malu. Mau minta, mau membantah, mau nuntut orang tua tuh malu. Karena apa? 9 bulan itu muasani anaknya di perutnya itu. Saya dengar cerita itu tuh, sudah, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Ya, hanya bisa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Kalau saya punya uang lebih, saya kirim ke ibu saya. Ya, dan saya bilang ke istri saya, kalau aku transfer duit ke ibuku, nggak boleh protes. Kenapa? Karena aku jadi jodohmu karena dilahirkan ibuku. Aku bisa sampai di titik ini ya yang didik ibuku. Maka laki-laki itu selamanya
dia harus berbuat baik kepada orang tuanya. Nek perempuan baktinya pindah ke siapa? Ke suami. Tapi suaminya harus berbakti kepada kedua mertuanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketemu rumusnya hari ini. Gimana membentuk anak supaya mau berbuat baik kepada orang tua? Apa kata Allah pesannya? Ceritakan kepada mereka perjuangan ibunya mengandung, ceritakan kepada mereka perjuangan ibunya melahirkan, ceritakan kepada mereka perjuangan kedua orang tuanya membesarkannya. Ceritakan kepada mereka bagaimana bapaknya itu bekerja keras. Ceritakan kepada anak kita bagaimana seorang bapak berjuang, ya, bekerja keras mikirkan nasib anaknya. Ini harus diulang-ulang sampai masuk ke alam bawah sadar. Sehingga kalau ini dilakukan, maka anak nggak berani membantah, nggak berani mengkhianati orang tua, nggak enak tetepan, ya, apa ya, segan sama orang tuanya. Maka ada seorang ibu di Magelang itu, kemarin sebelum puasa itu harus diangkut ke rumah sakit jiwa kayaknya. Saya posisi di Temanggung, ditelepon, Pak Ustadz, ini ada tetangga hilang akale. Ya, kok hilang akale, Bu? Udah 2 malam nggak tidur. Gara-gara anaknya itu diambil polisi atau digerebek polisi, saya lupa. Nyimpan senjata tajam. Buat apa itu, saya buat tawuran apa-apa itu. Intinya tuh ibunya itu nggak bisa tidur, kenapa anaknya itu sampai ikut-ikutan seperti itu. Nah ini kan anak ini membuat orang tuanya itu sampai nggak bisa tidur 2 malam, akhirnya jeglek ibunya itu. Ya, sampai diajak omong-omongan nggak nyambung. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa anak ini berani? Ya karena dia nggak tahu cerita. Saya sering, Pak, nanya di sekolah kepada anak-anak itu, kalau saya ngisi di sekolah, sering saya tanya, kamu lahir berapa kilo? Nggak ngerti, Pak Ustadz. Kamu lahir berapa kilo? Nggak tahu, ibu nggak pernah cerita. Nah ini anak lahir berapa kilo ke dunia aja banyak yang nggak ngerti karena nggak pernah diceritakan oleh orang tuanya. Nah, tolong ibu-ibu, monggo, ya. Sudah berapa itu, Pak? Sudah berapa tadi pesannya? Syukur, menjaga tauhid, kemudian apa? Menjaga berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, 5 menit lagi. Berikutnya adalah biasakan kepada anak kita, kalau punya niat, punya hajat, punya masalah, punya musibah, punya ujian dalam hidup, bangun di rumah kita, itu yang pertama kali diminta solusinya adalah Allah. Ajarkan di rumah kita, kalau ada keinginan, kalau ada masalah, kalau ada musibah, kalau ada ujian dan cobaan, yang pertama kali disowani adalah Allah. Ajarkan itu. Karena anak remaja sekarang itu, kalau ada masalah, kerjaannya nongkrong depan Indomaret. Kelepus. Ya. Ajarkan kepada anak kita, ambil wudhu, sana sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ambil wudhumu, sana sholat duha. Ini harus dibangun dari rumah kita masing-masing. Pembiasaan ini harus dibangun dari rumah.
Agar keluarga kita itu kalau ada masalah, ada hajat, ada keinginan, itu yang pertama kali disowani, didatangi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ilayya marji'ukum. Kita meninggal, kita dikembalikan kepada Allah. Meninggal saja itu dikembalikan kepada Allah. Apalagi kalau urusan hidup, kembalikan kepada Allah segala solusinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kelima adalah ajarkan kepada keluarga kita bahwasanya intaku misqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Apa yang harus kita tanamkan di keluarga kita? Sekecil apapun kelakuan kita, itu ada balasannya dari Allah. Nah, kalau ini tertanam di setiap rumah, maka tidak akan ada anak yang menyakiti orang lain. Ya, mesti akan fokus berbuat baik. Kenapa? Sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Ada balasannya, ada pengawasannya. Ya, ada jazanya. Nah, ini pembiasaan ini harus dibangun, dipertahankan di rumah kita. Nah, baru nih yang keenam. Apa, Bu? Ya bunayya aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Bangun di rumah kita. Nilai berikutnya adalah apa? Rumah kita itu adalah isinya keluarga yang selalu menegakkan sholat, mendirikan sholat. Jangan sampai bapaknya subuhan, anaknya nggak subuhan. Jangan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini nggak bisa ditawar lah. Tapi ini harus dibangun, harus dibangun. Kemudian apa Bapak Ibu? Yang ketujuh adalah wasbir ala ma asobak. Selain anak kita dibiasakan untuk membangun sholat, mendirikan sholat, ajarkan anak kita itu untuk selalu sabar dalam segala sesuatu yang menimpanya. Karena mohon maaf Bu, anak sekarang itu kalau nggak diajarkan kesabaran, repot. Saya pribadi, kalau anak saya misalkan begini, yang kecil itu, ayah minta sepatu, sepatuku udah bolong, misal. Saya jawab, iya, kita akan beli bulan depan. Supaya anak itu tidak Saya selalu katakan, ya, besok beli bulan depan, doain ayahmu, uangnya ada. Nanti kita beli, tapi bulan depan, tidak sekarang. Sama. Ini seminggu ini anak saya ngomong terus, yang kecil terutama. Ayah, aku pengen beli mainan mobil truk. Iya, tunggu 1 bulan lagi. Lebaran nanti kita beli. Tapi latihan di sini itu walaupun dia ngomong terus harus dilatih. Kayak kita Bu, Bapak Ibu, doa terus sama Allah. Kan sama Allah ya terus kan. Kita kadang nunggu doa kita nggak dikabul-kabulkan. Ya Allah ngelatih kesabaran kita saja. Nah, anak-anak sekarang itu biasakan juga dilatih Bapak Ibu. Terakhir, sebagai penutup, waktu saya sudah habis. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Ajarkan di rumah kita, kepada keluarga kita, jangan sombong. Jangan suka membangga-banggakan diri sendiri. Karena itu bisa masuk setan.
Yang paling sering saya tegur untuk tidak sombong itu bapak saya sendiri, Bu. Karena bapak saya itu kelamaan jadi RW. So angel dikasih masukan. Bapak saya itu kelamaan jadi takmir masjid. Jadi kalau ada santri baru di kampungnya, saya sering usul ke bapak saya. Di kampung ini banyak alumni pesantren, tetapi nggak dikasih kesempatan karena yang tua nggak mau ngalah. Coba itu yang alumni pesantren 10 tahun di Lirboyo, 10 tahun di pesantren ini, kasih mereka mimbar khutbah Jumat. Yang tua ngalah dulu sebentar, biarkan yang muda muncul ke depan. Saya pasti debat sama bapak saya itu. Kenapa? Saya ingetin bapak saya, bapak sombong. Kenapa? Ngeroso bener dewe. Bapak saya langsung, kamu kok debat bapakmu? Salah sendiri, kenapa aku dimasukkan pesantren? Akhirnya aku ngerti dalile. Ayo, repot toh Bu? Bapak era tahun nang pesantren, anaknya masuk pesantren. Akhirnya saya nyeramain bapak saya sendiri. Bahaya Pak, nanti ini jadi penyakit hati. Bapak jadi diktator, nggak boleh. Kelamaan jadi RW ini nggak pensiun-pensiun. Dah, biarkan yang jadi RW itu yang muda. Ya, biarkan jadi takmir masjid itu yang muda. Sesekali yang khutbah Jumat itu yang muda. Yang mimpin tahlil ya yang muda. Jangan yang sepuh terus. Latihan regenerasi. Terjadi boten niku Pak teng kampung-kampung. Ya, akhirnya apa? Yang alumni pesantren ini nggak mau ngurusi masjid, nggak mau terlibat di masjid. Karena apa? Yang sepuh takut kehilangan posisi. Nah, ini namanya otoritas spiritual. Nah, takut kehilangan. Nah, ini bahaya. Maka yang saya urusan kayak gini, yang paling saya cecer pertama, itu mohon maaf Pak, bapak saya sendiri. Akhirnya sekarang bapak saya itu pensiun. Dah, bapak makmum aja. Biarkan yang imam anaknya. Akhirnya sekarang yang imami masjid di kampung saya ya kakak saya yang alumni Lirboyo, yang khotib Jumat adiknya, temen-temennya yang lain. Ada anak yatim 2 dikirim ke pesantren. Ya, berhasil. Pulang harus jadi khotib Jumat. Harus jadi guru ngaji. Harus mau mimpin tahlil. Sampai seperti itu, saya mengkritiki bapak saya sendiri. Kenapa? Karena saya dapat pelajaran jangan sampai kita di muka bumi ini sombong, keras kepala, sehingga sulit menerima nasihat seolah-olah dia yang paling baik. Naudzubillahi min dzalik. Dapat ilmu boten ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah, tolabul ilmi, puasa kita lancar sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba walidina wa asatidatina wa ustadatina wa abnaina wa banatina wa usratina wa jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.